Goal setting itu sebenarnya itu adalah dream masing-masing. Kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin goal setting itu dibuat oleh perusahaan untuk setiap staffnya. Tapi kalau kita di sini division ini memiliki suatu kebiasaan yang sangat unik. Dream itu adalah dari masing-masing personal. Tugas leader adalah bagaimana caranya supaya BE-BE, agent-agent itu bisa mencapai dreamnya. Tentunya dream itu harus memiliki deadline. Contoh, ada BE yang lagi menggebu-gebu. Saya ingin punya rumah mewah, 15 lantai di Bali luar biasa gitu. Kapan? Nah, waktu ditanya kapan itu dia tidak bisa menjawab. Nah, hal itu tuh sebenarnya bukan goal setting. Itu adalah mimpi yang tidak kesampaian. Jadi itu kita harus perbaiki. Bagaimana sih caranya supaya goal itu jelas? Bagaimana sih goal itu supaya memiliki waktu dan sebagainya? Yang akan kita kupas kembali. Kemudian, mengapa kita melakukan goal setting? Karena bila kita tidak mengetahui arah tujuan dari perjalanan ini, maka bisa terjadi nyasar. Saya mau ke Surabaya, tapi saya tidak tahu arahnya, tidak ada yang menunjukkan, bisa jadi sayanya sampainya ke Singaraja atau kemana lah gitu. Maka itu penting sekali melakukan goal setting, melakukan tujuannya, dan berkonsultasi dengan leader. Semua orang yang sukses harus memiliki goal. Penekanannya di kata semua. Jadi apa sih yang membedakan orang yang sukses dan orang yang belum sukses? Itu karena orang sukses sudah memiliki goal yang jelas, sudah memiliki cara kerja yang jelas, sudah memiliki kerangka kerja yang jelas. Jadi dia bekerja itu efektif, efisien. Hal itulah yang kita harus pelajari pelan-pelan supaya bisa menjadi orang yang sukses dia. Sekarang bagaimana cara melakukan goal setting? Untuk teman-teman yang sedikit kritis, mungkin ada pertanyaan. Tadi what, lalu why, kenapa langsung how? Mana when-nya, mana where-nya, mana who-nya? Ya kan, nggak ada. Ya maklum, saya persiapannya buru-buru. Jadi itu ada di sesi berikutnya dan di sini saya kupas sedikit sih sebenarnya. Maka melakukan goal setting pertama-tama kita harus bisa memvisualisasi dari dream itu. Seperti gambar di depan ini, kalau dia lebih jelas, yang di sebelah ini kabut. Ya. Kalau misalnya kabut kita akan kesulitan mendefinisikan dream itu, makanya harus divisualisasikan dengan jelas. Contoh, Mbak Ari punya mimpi untuk terjun di bisnis ini? Supaya relevan lah dengan bisnis. Apa intinya kalau boleh tahu? Untuk mendapatkan penghasilan 20 jutaan per bulan. Terus penghasilan itu untuk apa? Keluarga. Keluarganya mau diapain dengan 20 juta? Untuk bisa menyekolahkan anak di sekolah yang saya inginkan. Kalau misalnya nggak punya 20 juta itu bagaimana? Kalau 20 juta sekolahnya anak itu mana ya? Setahu saya Taman Rama itu masih 2 jutaan loh. Maksudnya kan sekolah juga dan keperluannya juga. Jadi itu adalah salah satu visualisasi. Kalau alangkah baiknya bila visualisasi itu bisa sangat jelas. Misalnya tadi Mbak Rina, oh saya ingin 20 juta, tapi mesti ada artinya. Kenapa kok bisa 20 juta ini? Kalau saya loh, nanti tolong konsultasi dengan leader yang lain. Harus visualisasi judulnya dulu. Saya ingin anak ini sekolah di mana? Taman Rama. Taman Rama itu bagaimana? Di mana alamatnya? Kelasnya bagaimana? Berapa SPP-nya? Siapa gurunya? Bagaimana? Semua itu harus detail. Itu satu. Kemudian setelah dia sekolah Taman Rama, mungkin bisa jalan-jalan ke sana untuk melihat bagaimana kondisi, bagaimana suasananya, untuk lebih meresapi visualisasi itu. Ya. Dari visualisasi itu, baru kita jelaskan ke angka. Lalu itu angka itu ada nilainya. Kenapa saya harus 20 juta ini? Lalu bisa divide. Ya. Lalu yang kedua, goals itu sebaiknya bersifat smart. Ini sudah klasik banget sih sebenarnya materinya. Jadi ada spesifik, goal harus jelas dan bisa diukur. Jadi gambaran itu harus jelas. Misalnya saya ingin punya sepeda motor. Kenapa sepeda motor? Bukan cuma sepeda motor. Tapi sepeda motor ini adalah mungkin
adalah gengsi saya. Saya beli motor pertanyaan, ayo, mungkin motor yang besar. Kenapa kok begitu? Warnanya apa? Rodanya berapa? Lalu perawatannya bagaimana? Tahun kuatannya berapa? Harganya berapa? Dan sebagainya. Jadi harus jelas. Dan pencapaiannya itu harus bisa diukur. Jangan sampai saya mau bikin rumah 15 lantai di Bali, padahal di Bali itu ada aturannya, cuma bisa bikin 4 lantai. Itu nggak bisa. Kemudian harus bisa diukur ini. Goal harus bisa diukur dan memiliki waktu pencapaian yang jelas. Setahun, 2 tahun, 6 bulan, tercapai itu bagaimana bisa. Alangkah baiknya kalau dibuatkan satu goal besar yang pencapaiannya mungkin sekitar 5 tahun, 3 tahun. Itu goal jangka panjang. Kemudian kita buatkan goal yang jangka pendek, setahun, baru kemudian goal yang bulanan. Maksudnya kalau kita melakukan hal yang besar harus dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu harus kita hargai, harus di reward, baru bisa bersemangat untuk melakukan hal-hal yang besar. Kemudian achievable, goal itu harus bisa dicapai. Jadi jangan sampai ada pemberontakan dalam diri, walaupun itu pemberontakan di bawah alam sadar. Contoh, sekarang income saya 0. Saya mau tahun depan itu income saya 500 juta. Itu akan ada penolakan. Kenapa? Karena mungkin angka itu terlalu besar. Secara psikologis kita belum bisa. Kalau istilahnya Pak Basuki itu koridornya belum sebesar itu. Koridor itu harus dibesarkan pelan-pelan. Cuma selain realistis, kita juga harus men-challenge diri sendiri. Saya tahu kemampuan saya untuk mendapatkan premi 100 juta, 200 juta itu bisa. Tapi apakah saya harus puas dengan itu? Kan artinya tidak ada pertumbuhan, ya kan? Itu kita harus stretch. Tahun ini bisa 100 juta, tahun depan saya harus bisa 150 juta. Tahun depan harus bisa 125 juta. Berapapun itu, yang penting berkembang, bertumbuh, dan terus terang sedikit memaksakan diri. Harus menantang diri sendiri, challenge diri sendiri. Jangan pakai alasan umur. Age is just a number. Kita semua masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namanya manusia. Fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kekurangan. Dan harus relevan. Jadi kalau misalnya kita bicara di kantor, tentunya goal-goal itu harus relevan. Tentunya goal-goal itu harus bersifat income. Banyak sekali hal ini bisa diterapkan. Misalnya goalnya itu adalah menurunkan berat badan. Tahun ini saya harus turun 10 kilo. Ini fresh ini saya baru deh. Kalau saya langsung begini. bisa ditetapkan seperti itu. Ya bisa dicarilah relevansinya. Oh saya lebih sehat, lebih segar, jadi bisa ketemu klien lebih bagus, lebih semangat, lebih sehat dan sebagainya. Itu bisa relevansi. Tapi memang kalau kita di Allianz Division ini memang kita fokusnya sementara ini masih di ALP. Dan bagaimana sih dream itu bisa tercapai dengan income yang kita terima. Kemudian ada time bound. Time bound ini adalah batas waktu. Jadi misalnya ada suatu goal yang besar, kita set 5 tahun. Tentunya goal yang besar ini harus pecah-pecah dulu dong. Jadi pecah 3 tahun, setahun. Kemudian dari setahun ini misalnya targetnya berapa, kita harus pecah-pecah juga per bulannya. Jadi tubuh ini tidak menolak angka yang besar itu. Kita bisa menerima dengan rasional bahwa angka ini realistis, angka ini bisa saya capai. Apabila itu sudah terjadi secara harmonis, semesta akan membantu. Kita akan nggak tahu bagaimana kok bisa tiba-tiba ada orang yang tertarik, kenapa kok bisa tiba-tiba closing terjadi, hal-hal seperti itu terjadi. Ini penjelasan detail sedikit tentang spesifik. Apa yang dimaksud spesifik harus bisa menjawab beberapa pertanyaan ini, yaitu what, why, who, where, dan which. Apa sih yang ingin dicapai? Kemudian alasannya mencapai itu apa? Kenapa sih goalnya ini seperti ini? Dan untuk menilai apakah goal itu cukup menggetar atau tidak, bila tidak tercapai goal ini, apa efeknya? Apakah bila tidak tercapai akan
membuat saya bergetar, atau kalau nggak tercapai ya sudahlah, kita lanjutkan tahun depan lagi. Itu artinya goalnya belum kuat. Apabila suatu goal itu tidak tercapai dan bisa membuat pembuat goal itu sampai menangis, sampai bergetar, maka itu adalah visualisasi yang sangat kuat. Saya sendiri, saya pribadi orang yang sangat menyayangi keluarga. Hai Say. Yang bawa saya sendiri, yang lain saya di rumah. Saya pribadi sangat menyayangi keluarga. Jadi saya sering, saya sendiri ya terus terang itu kembali ke pribadi masing-masing. Gak tertarik sih sama mobil, sama hardware itu tuh saya gak tertarik. Tapi saya sangat menginginkan anak saya sekolah yang baik. Anak saya memiliki pendidikan yang terbaik. Itulah yang saya jadikan goal. Jadi bila goal itu tidak tercapai, ya bisa dibayangkanlah bagaimana sebagai orang tua itu. Ya, saya akan berusaha mati-matian supaya anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan pendidikan terbaik itu saya sudah harus jelas. Dia kuliah tahun berapa, di mana, biayanya berapa, bila memungkinkan harus berkunjung ke kampusnya tersebut, metode pembayarannya bagaimana, itu sudah jelas. Dari sana kita sudah bisa langsung memperkirakan, sudah itu bisa berjuang. Makanya kenapa saya sampai tanggal 30-31 Desember pun saya masih ketemu orang. Saya sampai tanggal 2 Januari pun saya sudah ketemu orang. Bahkan tadi saya terlambat juga karena ketemu orang. Lalu, siapa sih yang bisa membantu goal ini? Ternyata kalau ini sebenarnya division sudah bukan masalah lagi ya. Di sini kita saling support semua. Komunitasnya sangat luar biasa. Leader siap membantu, teman-teman tim juga siap membantu. Semua siap membantu untuk mencapai goalnya. Dan di mana sih tempat yang bisa membantu? Tentunya di kantor vision ini, suatu tempat yang sangat bagus. Dan kedua, ini juga kita harus memilih untuk mencapai goal yang terbaik. Kolam mana sih yang cocok untuk kita terjun? Terus terang setiap nasabah itu ada kolam-kolamnya. Ada yang bukan klasifikasi ya kalau saya bilang. Cuma kalau kita misalnya terjun di yang sorry ya, kalau premi yang 1 juta, nanti kebanyakan nasabah itu akan premi sekian. Karena mindset kita sudah terbentuk di sana. Karena kolam kita sudah terbentuk di sana. Kalau kita mau merasa dengan premi 1 juta itu bisa menutupi goal ini, nggak apa-apa, silakan. Jadilah penguasa di kelas 1 juta itu, nggak apa-apa, kan terbaik juga. Kalau misalnya merasa nggak cukup, silakan naikkan kelas. Mungkin di premi 2 juta, nanti sebagian besar rata-rata nasabah itu preminya kan 2 juta. Bisa lebih, bisa kurang, tapi kalau di rata-rata nggak jauh-jauh dari itu kok. Makanya penting sekali tahu goalnya, tahu berapa target bulanannya, kemudian tahu di mana mencarinya. Which itu adalah prioritas pencapaian. Jadi kita bisa tahu kan, oh saya mau tahun ini billion unit saya 1 miliar. Kemudian saya tahu nasabah saya di mana, saya tahu apa yang saya capai dengan uang 1 miliar itu dan sebagainya. Tapi ternyata kegiatannya itu nonton Netflix. Tapi ternyata kegiatannya itu tiduran di rumah, jadi kaum rebahan. Itu bagaimana? Kan jadi kita sudah harus ada prioritas. Kalau memang mau memenuhi target, harus ada yang dikorbankan. Kalau ingin mencapai mimpi yang dicita-citakan itu, kita harus berusaha. Betul, itu tidak nyaman. Betul, lebih enak tiduran di rumah. Betul, lebih enak nonton Netflix santai-santai di rumah. Tetapi, apakah dengan kegiatan seperti itu bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk keluarga? Kan kembali lagi ke sana. Itu bisa dihitung, itu bisa dilihat dengan cara measurement ini. Jadi dengan cara kontrolnya adalah dengan cara perhitungan. Kalau bulan ini sudah tidak memenuhi target, tentu harus ada review. Kenapa kok begitu? Ya. Lalu diukur. Gimana? Lalu pengukuran itu harus bisa menjawab berapa sih angkanya, kemudian cara mencapai angka ini, bagaimana caranya, berapa case-nya, PV yang dibutuhkan berapa, BE yang dibutuhkan berapa. Nah, kemudian kita harus menghargai goal-goal kecil yang terjadi. Apa sih tanda-tandanya bahwa kita on the right track, bahwa kita sudah sesuai dengan dream yang kita inginkan? Itu sudah harus ada rambu-rambunya. Bahkan
misalnya rambu itu sudah tercapai, gak ada salahnya sih kalau kita memberikan reward sendiri untuk diri sendiri. Itu sangat wajar. Dan indikator itu bagaimana indikator dari masing-masing perjalanan. Achieve ini ada dua, possible dan scratch. Sebenarnya masih banyak, cuma saya sudah ngantuk sekali, maaf ya. Jadi possible apakah mungkin bisa dicapai apa enggak? Ini harus dilakukan dengan bertanya pada diri sendiri ya. Mungkin leader akan mengarahkan, tetapi jangan sampai ada penolakan dari dalam diri sendiri. Kalau ada penolakan dalam diri sendiri itu sudah harus direview ulang. Batin yang biasanya ngomong. Ya, gitu. Jadi apakah targetnya ketinggian atau targetnya kerendahan? Itu kita harus sudah mulai review ulang. Nggak sinkron otak sama Tindakan. Lalu ada scratch. Nah, kadang-kadang memang kita harus memaksakan diri untuk memberikan yang terbaik. Apa yang kita tidak bisa lakukan dulu harus dipaksakan supaya bisa. Dan ternyata kenyataannya kita sudah lihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di kantor ini, itu luar biasanya. Ada yang naik BP, ada yang di tahun 2000 zaman Covid juga berprestasi dan segala macam. Bisa terjadi asal mau. Kerelevanan, apakah tindakan aktivitas yang dilakukan itu cukup berharga? Kemudian apapun yang dilakukan ini apakah sesuai dengan arahan perusahaan? Apakah kita sebagai bagian dari perusahaan yang sudah difasilitasi, yang sudah dibantu, yang sudah diberikan berbagai macam kemudahan, sudah sesuai belum? Kemudian apakah usaha yang kita lakukan sudah sesuai belum dengan apa yang kita targetkan? Time bound, kapan sih bisa tercapai, itu harus ada waktunya. Kemudian time frame-nya juga ada. Step-step pencapaian itu kita sudah harus atur dari awal. Ini topiknya. Kenapa sih goal-goal ini bisa gagal? Ini kan? Pertama, kenapa sih goal itu bisa gagal? Karena goal itu disimpan untuk diri sendiri. Jadi tidak ditulis. Semestinya goal itu kita tulis yang besar. Kemudian kita taruh di tempat yang jelas, supaya itu bisa memprogram alam bawah sadar. Setiap kali kita kendor, melihat tulisan yang besar itu, melihat di tempat yang jelas itu, akan muncul semangat yang tidak terduga dari mana datangnya. Setiap kali kita merasa capai, melihat angka itu, melihat arti angka itu, akan muncul semangat lagi. Makanya kenapa arti angka itu yang penting, bukan hanya angkanya saja. Untuk apa sih angka ini? Kemudian reward yang tidak jelas. Goal saya, income saya 10 juta. Untuk apa? Nggak tahu. Dengan begitu tubuh akan menolak. Target yang tidak realistik, komitmen yang kurang kuat. Kemudian yang penting itu goal yang tidak dikonsultasikan dengan leader. Mohon sedikit diperhatikan bahwa bagaimanapun juga leader ini adalah orang yang lebih dulu masuk ke dunia vision ini, lebih dulu melakukan goal setting ini, akan bisa memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat agar goal itu realistik dan bisa dicapai. Kemudian goal yang tidak smart, goal yang tidak disiarkan. Semakin banyak kita meng-share goal kita, itu akan semakin bagus. Gak usah malu kok. Makanya kenapa goal itu kita harus bikin realistik. Mengapa goal itu kita harus buat sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Tujuannya adalah supaya waktu kita share, kita nggak malu. Kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita tulis di awal tahun. Kemudian goal yang berubah-ubah. Ada nggak yang pernah pengalaman, saya punya goal akhir tahun income saya 100 juta. Terus sudah gitu, itu bulan 1. Bulan 2, yes, saya termotivasi, 100 juta, yes. Bulan 3, yes. Bulan 4, 100 juta mimpi dari mana? Bulan ke-5, ketinggian 100 juta, jadi 10 juta aja dah. Bulan ke-6, vision apa ini, ngomong aja nih, training aja gak ada ini, sudah 5 juta aja lah. Nah, hal-hal seperti itu kita harus hindari. Apapun kejadian di lapangan, goal itu tidak boleh berubah. Karena kita sudah setting dari awal, kita sudah pikirkan dengan matang dari awal, kita sudah visualisasikan dengan matang dari awal. Goal ini
bisa, goal ini realistis, goal ini waktunya bisa kita capai. Yang kurang adalah usaha maupun cara berpikirnya. Covid, orang tidak bisa keluar, bisa tuh banyak mencapai target-targetnya. Cuma sekarang bagaimana caranya? Bukankah kita sebagai Alliance Vision ini diarahkan sebagai entrepreneur, wira swasta? Wira swasta itu tidak kurang kok masalah itu. Di bidang bisnis apapun semua ada masalah. Bedanya yang bersifat